Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Tanjung Priuk. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 212. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini terambil dari Matius pasalnya yang kelima ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan biasanya diidentikan dengan segala sesuatu yang membuat hati kita senang. Misalnya, segala sesuatu yang kita miliki yang merupakan sumber sukacita, materi, dan berkat. Namun berbeda sekali dengan arti ukuran kebahagiaan yang Yesus utarakan di sini. Yesus mengaitkan kebahagiaan dengan mutu ataupun kualitas manusianya. Menurut Yesus, kebahagiaan sejati adalah pemberian Allah kepada mereka yang memiliki sikap hidup yang benar, yaitu mereka yang tidak mengikatkan diri pada harta duniawi, karena mereka justru akan memiliki harta surgawi. Orang yang berduka cita oleh sebab di dunia ini tidak memiliki apa-apa, justru akan berbahagia oleh penghiburan surgawi. Orang yang lemah lembut, tidak pernah membela hak sendiri, merekalah yang mewarisi bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran serta mencari harta surgawi pasti akan dipuaskan. Orang yang murah hati, membagi-bagikan, bukan mengumpulkan, justru akan menikmati kelimpahan. Dan orang yang suci hatinya, yang menunjukkan fokus hidupnya pada Allah dan bukan pada dunia, adalah orang-orang yang akan melihat dan menikmati Allah. Sedangkan mereka yang membawa damai dan menebarkan kasih Allah akan disebut anak-anak Allah. Akhirnya mereka yang menderita oleh karena nama Allah, Allah sendiri yang akan melimpahi sukacita kekal. Sekarang pertanyaannya, apakah kita ingin berbahagia? Kebahagiaan diawali dengan pertobatan yang dilanjutkan dengan hidup yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Allah. Semakin dekat Dia, semakin kita mirip Dia dan sifat-sifatnya, yakni lemah lembut bukan keras hati, lapar dan haus akan kebenaran bukannya kecemaran, murah hati bukannya kikir atau tamak. Itulah jalan bahagia, jalan penuh tuntutan harga yang harus dibayar, namun juga jalan hidup sepenuhnya dalam pembentukan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita meyakini kalau semakin kuat iman, semakin teguh di dalam kepercayaan, maka kita pun akan semakin dapat selalu dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga bagi kita orang yang berduka, kita meyakini kalau Tuhan akan selalu menghiburkan. Kebahagiaan yang sejati hanya dapat dinikmati orang-orang yang memfokuskan hidupnya kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu,
Tetaplah kita berpedoman dan memandang teguh kepada salib Kristus yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan. Sehingga apapun tekanan, apapun pergumulan, apapun duka cita yang sedang kita hadapi, kita yakini kalau Tuhan akan selalu menghibur kita. Terakhir saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah, segala kesedihan, kekhawatiran, duka cita akan Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Sebab segala sesuatu yang selalu diarahkan kepada Tuhan akan mendatangkan berkat dan sukacita. Tuhan menguatkan kita untuk selalu menjalani hidup dengan penuh sukacita. Berbahagialah karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Surgawi atas seluruh rahmat dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa, memelihara kami, menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih jika pada hari ini Tuhan memberikan kepada kami napas kehidupan. Biarlah kiranya waktu yang Tuhan beri dapat kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Berkati orang-orang yang mengikuti renungan harian ini. Tuhan yang selalu memelihara kehidupan mereka. Berkati Bapa tiap-tiap orang yang akan menjalani pekerjaannya, aktivitasnya, perjalanannya. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan menguatkan mereka. Jika menghadapi tantangan, biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan. Jika mengalami kesulitan, Tuhan yang memudahkan. Jika mendapatkan berkat, Tuhan mengajari untuk rendah hati. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jika pada saat ini saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah ini, jika ada yang sedang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Jika ada yang sedang mengalami pergumulan berat, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Berkati juga para jemaat-Mu yang dalam satu hari ini memperingati hari kelahiran dan juga pernikahan mereka. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang dan kesehatan bagi mereka. Berkati tiap-tiap anak jemaat-Mu Bapa. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai mereka, baik di dalam studi, pekerjaan, dan penggapaian cita-citanya. Berkati gereja-Mu di dalam setiap program dan pelayanannya. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan oleh gereja-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Sempurnakanlah kiranya ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas buat kita. Salam sehat selalu. Shalom.